Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah mengenal Yesus sebagai Mesias. Proses iman yang berakar pada hubungan pribadi. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Markus 8, ayat 27 dan ayat 30, yang berbunyi sebagai berikut. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka kepadanya, "Ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan, Elia. Yang lain lagi mengatakan, seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Mesias." Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Markus 8, ayat 27 dan ayat 28, yang ditulis untuk komunitas Kristen awal, yang menghadapi tantangan dalam memahami dan mengakui identitas Yesus sebagai Mesias. Banyak orang pada masa itu menganggap Yesus hanya sebagai nabi atau guru, bukan sebagai anak Allah yang diurapi untuk menebus dosa manusia. Dalam perjalanannya ke daerah Kaisarea Filipi, Yesus mengajukan pertanyaan penting kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini menurut kamu?" Pertanyaan ini muncul setelah murid-murid melaporkan berbagai pandangan masyarakat tentang Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah satu nabi yang diutus Tuhan. Namun, Yesus menginginkan jawaban pribadi dari mereka. Petrus, mewakili para murid, menjawab, "Engkau adalah Mesias." Pengakuan ini menandai titik penting dalam pelayanan Yesus dan pemahaman murid-murid tentang identitasnya. Namun, segera setelah itu, Yesus melarang mereka memberitahukan hal tersebut kepada siapapun. Mengapa? Karena meskipun mereka telah mengenali Yesus sebagai Mesias, pemahaman mereka tentang peran Mesias masih dipengaruhi oleh harapan politis dan nasionalis saat itu. Mereka membayangkan Mesias sebagai pemimpin yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, bukan sebagai hamba yang menderita demi menebus dosa manusia. Lalu, apa relevansi bacaan firman Tuhan hari ini dengan konteks kita yang hidup di masa kini? Di era modern, banyak orang memiliki pemahaman tentang Yesus berdasarkan informasi dari orang lain, tradisi, atau media. Ada yang melihatnya sebagai guru moral, nabi, atau tokoh sejarah semata. Namun, seperti murid-muridnya, kita dipanggil untuk menjawab pertanyaan Yesus secara pribadi. Siapakah aku ini menurut kamu? Pengenalan akan Yesus tidak cukup hanya berdasarkan kata orang atau pengetahuan intelektual. Diperlukan pengalaman pribadi yang mendalam melalui hubungan yang erat dengannya. Tanpa itu, iman kita bisa dangkal dan rentan terhadap kesalahpahaman. Dalam perikop ini, terdapat beberapa pelajaran penting. 1. Adanya peringatan. Jangan membatasi Yesus sesuai dengan harapan atau pemikiran manusiawi kita. Seperti Petrus yang kemudian ditegur karena menolak konsep Mesias yang menderita, kita diingatkan untuk tidak memaksakan agenda pribadi kita kepada Tuhan. 2. Adanya perintah. Bangunlah hubungan pribadi dengan Yesus. Kenali Dia bukan hanya melalui kata orang, tetapi melalui pengalaman langsung dalam doa, pembacaan firman, dan ketaatan sehari-hari. 3. Adanya janji pengharapan. Mereka yang mengenal Yesus secara pribadi, akan menemukan pengenalan akan kebenaran yang membebaskan, dan hidup yang berkelimpahan dalam kasih karunia-Nya. Setelah merenungkan dan menghayati firman Tuhan hari ini, marilah kita mengambil waktu untuk merenungkan dan menjawab pertanyaan Yesus secara pribadi. Jangan biarkan pengenalan kita tentang Dia hanya sebatas informasi dari orang lain. Carilah Dia dengan sungguh-sungguh, dan bangunlah hubungan yang intim dengannya. Manifestasikan kata-kata berikut ini, untuk diri sendiri. Tuhan Yesus, aku ingin mengenal MU lebih dalam. Bimbing aku dalam perjalanan iman ini, agar aku memahami siapa Engkau sebenarnya dalam hidupku, dan bukan menurut kata orang lain. Marilah kita berdoa dengan menyanyikannya.
Di tengah dunia yang gelap, ku cari wajahmu terang yang tetap. Bukan kata orang, bukan menurut cerita. Ku ingin mengenalmu Yesus secara nyata. Mengenalmu lebih dalam Tuhan, dalam setiap langkah dan harapan. Bimbing aku dalam kebenaran, hingga ku serupa denganmu Tuhan. Seringkali hati ini ragu-ragu, terombang-ambing dalam gelombang waktu. Namun kasih-Mu selalu setia, menuntunku kembali pada jalan yang benar. Mengenalmu lebih dalam Tuhan, dalam setiap langkah dan harapan. Bimbing aku dalam kebenaran, hingga ku serupa denganmu Tuhan. Lewat badai dan pencobaan hidup, Kau hadir memberi damai yang kudus. Setiap pengalaman bersamamu membuat imanku semakin teguh. Mengenalmu lebih dalam Tuhan, dalam setiap langkah dan harapan. Bimbing aku dalam kebenaran, hingga ku serupa denganmu Tuhan. Bukan sekadar tahu tentangmu, namun mengalami kasih dan kuasa-Mu. Transformasikan hati dan jiwaku, agar hidupku memuliakan nama-Mu. Mengenalmu lebih dalam Tuhan, dalam setiap langkah dan harapan. Bimbing aku dalam kebenaran, hingga ku serupa denganmu Tuhan. Yesus, Engkau alasan hidupku. Ku ingin selalu berjalan denganmu, dalam setiap detik dan nafasku. Mengenalmu adalah tujuan utamaku. Amin.